ada kali 100 meter kita jalan, gue lihat lagi di atas pohon. Tahu kan lu, pohon di kampung kan tinggi, kayak pohon-pohon beringin itu ada ranting begitu kan panjang kayak nyambung gitu, kayak dari pohon 1 ke pohon 2 nyambung gitu. Nah itu ada pocong 2 biji duduk tuh di ranting begini, nggak berdiri. Halo teman-teman, balik lagi di channel Covid Mix Let's Story. Oke teman-teman, hari ini kita punya narasumber yang akan berbagi cerita mistis dari tim kita sendiri yang bernama Bang Andri. Langsung aja kita dengar cerita dari Bang Andri. Oke teman-teman, balik lagi di channel Covid Mix Let's Story. Oh teman-teman, hari ini kita punya narasumber yang akan berbagi cerita mistis dari tim kita bersama, dari Mas Andri ya? Ya. Oke. Mas Andri ini adalah salah satu kru kita. Beliau punya cerita waktu mengalami kejadian mistis di daerah Jawa Tengah. Oke, langsung kita dengar aja ceritanya teman-teman. Oke. Temen lu dong. Oke, ya Bang. Halo. Oke, ya. Halo teman-teman. Jadi ceritanya ini bermula dari waktu gue masih SMP ya. Nah pada saat itu gue lagi liburan sekolah. Pernah SMP juga ya Bang ya? Oh pernah dong. Masa gue langsung SMA. Kirain SMA apa langsung SD langsung SMA gitu ya kan? Oh SMP dulu ya berarti ya. Liburan SMP, gue pulang kampung tuh. Gue makam nenek gue. Oke. Nah di kampung itu gue perjalanan ya kurang lebih sekitar 9 atau 10 jam lah. Wih, lumayan lama ya. Tapi Jauh sih. ya. Memang jalan kaki soalnya. Oh, 3 hari kalau nggak jalan kaki. 3 hari ya. Soalnya gue. Jadi gini, berawal dari cerita langsung saja lah ya. Kita udah sampai. Nah itu gue ke daerah Jawa Tengah. Di daerah Jawa Tengah itu kuburan nenek gue itu jauh dari pemukiman warga. Ceritanya kuburan itu kita lewatin sawah dulu lewatin sawah, lewatin hutan, baru bukit. Oke, kayak Ninja Hattori berarti ya. Oh, kurang ninja. Kurang ninja. Jadi apa ya, di hutan itu ada suatu tradisi lah ya sebelum masuk ke kuburan itu, kayak misalkan kayak pawang-pawang ular, bukan pawang dari yang ngerti lah, yang ngerti tentang hal-hal gaib ya. Oke. Saya dia minta izin untuk masuk ke kuburan itu. Habis itu kita mulailah ngerapihin kuburan nenek dan kakek lah yang sakit. Nah jadi kita semua udah ngeberesin semua lah, kayak misalkan kayak disemenin itu kuburan, dibagusin batu nisan lah, pokoknya dibagusin ya. Pada saat itu gue punya namanya, gue lagi bawa duit, gue taruh cuma di kolor. Bau dong. Enggak dalamnya. Oh, di dalam di karetnya. Oh, di karetnya. Oke. Nah, bawa duit dan memori. Cerita udah selesai, udah sore, dan gue pulang ke rumah nenek gue. Habis itu gue baru inget duit gue kemana nih yang tadi gue bawa. Pasan gue nggak jajan dan memori gue juga hilang. Gue cari lagi sepanjang jalan sampai di kuburan. Gue masuk aja naik sepeda, gue naik dan gue cari nggak ada di situ tuh. Gue pikir waduh soket nih, kata gue nih, setan nih disengin nih, tutupin nih. Nah udahlah, gue udah pasrah lah ya, ini udah hilang. Gue balik naik sepeda tuh, turun bukit. Itu entah kenapa gue kayak ada yang ngedorong. Waktu jalan berbatuan, gue kayak ada yang dorong, lancar pokoknya gue jatuh pasti rumah sakit, bukan klinik lagi. Tapi nggak sempet jatuh kan ya, maksudnya alhamdulillah nggak jatuh. Pas sampai gue di rumah, gue selesai mandi, gue nanya nyokap gue tuh, lihat memori nggak mak? Gak tahu. Emang gue tahu katanya gitu kan nyokap gue. Udahlah, pasrah lah. Gak lama gue nyari di lemari, ada di atas lemari. tapi sih ingat lu
Seingat lu ya bang, bahwa memory card itu lu taruh di selipan celana Betul, lu ya. betul. Oh, sama uang yang tadi Sama lu ceritakan uang. ya. Nah, gue penasaran dong. Iya, iya. Gue tanya lagi nyokap gue, ini siapa yang naruh di sini mak? Gue merinding asli teman-teman. Siapa mak yang ini? Nggak ada yang tahu malah itu kalau ada duit, ada memori di situ. Gue inget banget itu ada duit recehan lah, mau masih SMP mah duitnya nggak puluhan ribu, masih recehan. Ya udahlah, kita naik langsung ke malam. Malam kita ada acara motong kelinci, bakar daging kelinci dan bebek. Nah, pas motong bebek 3 ekor, kita potong tuh. Kita potong 3 ekor. Yang satu biasalah kalau bebek kalau habis dipotong kan nggak langsung mati ya. Lepak-lepakan dulu dong, ya kan? Kayak ayam panasan. Ayam panasan, kayak cacing kremi. Bisa. Nah ya, pas bebek ketiga itu pas dipotong dia bangkit lagi. Kayak bebek normal, jalan dia sekitar ada kali 5 meter sampai 10 meter. Lumayan jauh ya. Jalan tapi palanya udah tengklek. Udah dalam kondisi terbelah lah, Bukan terbelah lah, masih ngegantung. masih ngegantung ya. Ya, itu jalan nggak lama dia langsung jatuh tuh. Tanpa ada kelepek-kelepek gitu lah. Aneh. Nah, Pakde gua kan orang bisa. Orang Coba yang langsung punya ini ya, yang punya kemampuan, kelebihan lah, kemampuan tentang hal-hal gue kayak gitu. Jadi kita dibersihin lah, pada gue curiga pas di ususnya dikeluarin begini, keluarlah batu. Itu berbentuk kayak bawang, bukan bawang, kayak bengkoang ya. kecil. Itu dalam ususnya dia, usus si bebek yang tadi jalan itu. Dicobalah dites tangan gue, jam pegang lah di sini gue taruh. Dijinin doang apa deh gue, dia muter langsung. Oh, muter batunya sendiri itu ya? batunya itu. Kaget, namanya gue kan belum pernah ngalamin hal kayak gitu ya, namanya masih kecil. Udah, nah cerita malamnya lagi. Setelah kita makan-makan, sekitar jam 11 atau jam 12 malam, itu kita mau ke kuburan lagi tuh ceritanya tuh. Ibarat kata mau ngambil jam 11 malam. Nah, jam 11 atau jam 12 malam lah. Kenapa tuh? Kenapa harus jam segitu? Karena apa ya, yang dipercaya setan tuh keluarnya jam segitu. Jam segitu ya? Iya. Oh, jualan apa dagang gitu? Mungkin kerja dia. Iya, kerja ya. Kerja di kuburan. Nah, tadi mau bertiga ke kuburan. Nah, pas bokap gua sama pade gue. Nggak lama, adik gua pas lagi tidur tuh bangun lompat, langsung tidur lagi. Heran dong bokap gua, jadi apa ya, nggak jadi ikut karena jagain adik gua yang takutnya ada apa-apa ya. Itu kejadian adik lu tiba-tiba loncat gitu tanpa sebab lagi tidur langsung melek mah enggak, karena cuma lompat tinggi langsung tiduran lagi. Alhasil ya gua sama adik gua doang dong berdua, tapi nggak jadi ke kuburan. Nah, jadinya ke rumah kosong yang bekas udah lama ditinggalin lah, nggak tahu dulu masih apa. Kita perjalanan tuh sekitar 1 kilometer lah perjalanan. Namanya rumah di kampung kan, agak jauh-jauh, nggak ada yang deket-deket jadi di sini Jakarta. Nah, sebelum jalan itu gue suruh pakai batu cincin. Pakai dulu nih cincin, gue jaga-jaga, takut ada apa-apa. Oh ya udah, gue pakai, gue nurut aja, namanya kita anak kecil nggak tahu apa-apa, belum pernah ada kejadian seperti itu. Kita pakai jalan, lihat tuh di sini, apaan deh? Gue lihat, Badini dong, Badini, kuntilanak. Waduh, rambutnya nggak ada, rambutnya ada, panjang, kayak orang gila lah. Baju putih, bekas ada kayak noda-noda darah gitu. Bukan darah, lebih ke tanah. Noda-noda tanah. Kakinya melayang dong. Iya. Kaget. Tapi bisa hilang pakai rinso nggak kira-kira kalau kayak gitu? Pakai panis kayaknya. Ini nggak bisa pakai panis loh. Kalau rinso nggak bisa. Nah, jalan lagi udah. Gue sih biasa aja ya, karena gue lihat tuh kayak orang lagi berdiri malam-malam. Cuma ya udahlah, lewat lagi. Sekitar ada kali 100 meter kita jalan. Gue lihat lagi di atas pohon. Tahu kan lu, pohon di kampung kan tinggi. Kayak pohon-pohon beringin tuh ada ranting begitu kan, panjang ya. Kayak
nyambung gitu, kayak dari pohon 1 ke pohon 2 nyambung gitu kan. Nah situ ada pocong 2 biji duduk tuh di ranting begini, nggak berdiri. Oh iya. Waduh, kata gua, lah ini baru nih horor nih kata gua nih. Jadi Pocong. kayak apa namanya, tiba-tiba lu menjadi orang yang bisa ngelihat hal-hal yang Betul. mistis atau ngelihat makhluk halus lah gitu Benar. sebelum lu pakai sesudah lu pakai cincin itu. Gue pakai cincin itu. Kalau cincin itu ada tulisan Arabnya sih Oh. pas gue lihat. Nah gue lihat pocong. Gue udah mau rinding. Emang sih udah merinding juga nih gue nih ya kayak Iya. Bang Al. Benar. Udah lihat, udahlah. Jalan lagi gue. Gue jalan lagi. Nggak lama sampailah. Gue di rumah. Sebelum rumah kosong itu kan sebelahnya itu rumah pade gue. Rumah pade gue yang di kampung. Itu rumahnya horor bro. Gila. Itu mah bukan Serem ya? bukan rumah kalau Bukan menurut rumah gua ya? mah ya. Bukan ubin tapi tanah. Iya. Cuman 1 lantai. Gentengnya juga genteng dari apa sih, tanah liat kayak begitulah. Oke, di situ udah mulai namanya apa sih kalau misalkan prepare lah ya, Iya, prepare udah untuk mulai persiapan lah ya. persiapan untuk pengambilan pusaka-pusaka Iya, kayak gitu lah ya. Mustika yang pokoknya yang Mustika ratu kayak apa lah. mustika ratu ya di mall dong jatuhnya Iya, dong. buat glowing. Iya. Iya. Nah, habis itu pade gua mulai duduk. Tau lah, lu kalau orang mabuk gimana sih kalau orang udah mabuk parah? Ya nggak sadar sih tapi ya Sadar nggak kayak- sadar gitu loh. sadar, tapi kayak- Cuma ngomongnya udah mulai ngelantur. Betul. Nah, situ gua kaget. Pade gua kok kayak membeler. Minum kagak, apa asal jangan kagak. melonjor, ngelamun jorok. Nyindir lah dia. Terus sambil ngomongnya juga aneh-aneh, gue juga udah lupa lah Iya. ngomongnya dia apa. Gak lama kan kita punya misik ya. Kalau sekarang tuh misik yang gue tahu sekarang tuh misik hitam. Di situ apa? Misik tuh kayak minyak wangi. Oh, tapi minyak kental. wangi. Oh, kental. Warnanya hitam kental. Katanya itu buat makanan atau makanan buat para itulah makhluk halus. Makhluk halus ya. Tapi nggak tahu minumnya gimana itu ya kan, makhluk halus. Singkat cerita, mulai keadaan hening. Pada gue diem dan gue juga diem, bingung mau ngapain gitu loh. Pada gue diem, begitu itu rumah gelap. Oh. Cuman pakai lampu petromak gitu ya, pakai Iya. yang di dinding Yang lah, di dinding ya. kayak cicak gitu. Cicak-cicak di dinding. Nah, habis itu nggak lama ada suara kereta. Gue bingung tuh suara kereta KRL gitulah, kereta sekarang. Iya. Gue nanya pada gue, Pade, emang di hutan ada kereta? Iya. Pada gue menjawab dengan nada yang kayak orang mabok. Entah kemasukan atau apa gue nggak ngerti. Oh itu kereta kuda, udah pada datang. Apa yang mau datang dalam hati? Malam-malam gini datang naik kereta, naik kereta kuda. Tapi soalnya kayak kereta listrik. Ke kereta KRL lah ya. Nah iya begitulah. Habis itu nggak lama ini rumah kayak diserang satu kampung. Timpa batu lah, pokoknya pelotokan lah di mana-mana itu pokoknya di luar rumah. Kayak ada yang nimpa batu di genteng, itu sering. Oh udah pada datang, Henry keluar. Kalau gua keluar, kita ke rumah kosong tersebut tuh. Rumah kosong. Di situ Pak Dego udah ngebuat kayak misalnya tulisan dari tisu, tapi raja-raja gitulah. Kalian pada tahu lah ya, sekarang kayak wapak-wapak kayak gitu Wapaknya kan. kayak anti kebal. Anti gores kayak gitu. Udah sih, udah di dekat pohon pisang. Di situ Pak Dego gue suruh megang piring. Jadi kata gue, Pak Dego mau ngapain nih? Gue suruh megang piring doang. Ternyata mau main sulap. Iya. Tisunya dibakar dong, hilang. Nggak lama jatuh batu, petak di mana piring tersebut. Piring. Itu bentuk kayak kerang gitu, tapi hitam pekat. Itu ada tulisan-tulisan Arab gitu lah. Oke, itu dicantongin. Tadi gue masih penasaran. Ini ada lagi nih pusaka nih, berbentuk leontin. Gimana dalam hati?
Pada gue tahu. Coba Ndri, lu masuk ke sela-sela pohon pisang tersebut tuh, pohon pisang gimana caranya gue masuk ke dalam gitu, tangan gue. Sedangkan gue 5 jari aja nggak masuk tuh, 5 jari di sela-sela pohon pisang tuh nggak masuk, nyangkut. Karena kan pohon pisang itu bercabang ya, ada 3 atau 4 lah. Itu gue masuk sela-selanya, tangannya, nggak bisa 5 jari. 3 jari pun nggak bisa. 2 jari. Hasil 2 jari gue masuk begini. Gue cari kodok-kodok. Entah kenapa tuh tanah jadi basah. Dan gue bisa masuk. Ada tuh yang gue ngerasain keras-keras. Apaan tuh ya? Gue masuk. Gue ambil tuh. Namanya pokoknya yang keras-keras itulah. Pokoknya kata pada gue cari aja yang ada bentuknya, lu ambil. Udahlah, gue tarik, gue jepit 2 jari. Atau gue kok narik, nggak bisa. Pokoknya jangan lihat ke atas ya, Andri. Jangan suruh ngeliat ke atas. Gue fokus ke bawah, tarik. Pakai ya gue baca-bacaan lah ya, yang gue bisa. Kayak baca-baca ayat kursi dan yang lainnya lah. Gue masuk. Gue udah berhasil narik nih. Gue malah disedot ke dalam. Nah, kayak tarik-tarikan, kayak tarik tambang. Iya. Gue masuk dalam, gak bisa. Gue tarik lagi, gue dengan kuat tenaga ya kan. Sampai gue baca Allahu Akbar. Tangan gue tenggelam sampai segini bro. Iya. Segini, bayangin. 5 jari gak masuk, tapi tangan gue segini tenggelam. Gue liat ke atas, penasaran gue. Pas gue liat ke atas, subhanallah kata gue, itu tinggi gede orang. Training gue teman-teman. Sumpah itu yang dibilang itu genderuwo lah. Oh gue baru tau genderuwo kayak gini. Dia cuma hitam gede, cakarnya panjang, sama matanya merah. Badan ke atas, badan ke bawah nggak ada. Kelihatan pokoknya itu penuhi pohon pisang itulah, dan lebih tinggi lagi. Gue kaget, gue langsung fokus lagi tuh ke situ. Gue baca-baca, gue betot lah akhirnya. Gue tarik, gue cabut tuh. Pas dilihat, dibersihin pakai aqua, itu diontin bro, kayak kalung, model kalung. Cuma dia bentuknya segini lah, permata gitu ya, kayak bukan permata, kayak tau rokok nggak? Tapi rokok separuh dari rokok. Jadi bentuknya bulat gitu. Nah di situ ada Arabnya, tulisan Arab. Pas dibuka itu bisa 2. Isinya batu. Jilat dicelupin. Sorry udah. Itu sponsor. Jadi udah selesai di situ, udahlah. Mungkin pada gue udah energinya udah terkuras kan. Energinya terkuras. Karena berusaha untuk ngambil ini ya, pusaka itu. Walaupun gue kerja. Iya. Udahlah. Nggak lama dites lagi tuh bendanya. Ini bisa aktif apa enggak gitu. Handphone gitu. Maksudnya ada isinya apa enggak gitu, ada kodamnya atau enggak. Atau ada makhluk halusnya apa enggak gitu. Nah, iya benar. Habis itu pas yang batu karang dulu tuh, batu kerang. Suruh pegang gua. Pegang Drik. Kalau udah panas bilang. Nggak panas Pak deh kata gua. Nggak panas. Nggak lama gua lempar. Begitu. Panas bro. Nah, yang kejadiannya itu langsung nyeplak tangan gua. Mundur. Cuma tangannya enggak. Apa kayak cincin lah, model cincin. Itu telapak tangan sampai kayak kebakar lah gitu ya. Merah aja sih, merah nggak kebakar sih, merah. Merah. Cuma merah aja. Kayak nyeplak merah, cuma panas. Setelah itu sih udah nggak ada rasa-rasa lagi. Bukan stempel kelurahan ya, Bang ya? Bukan, tapak kuda kayaknya diinjak gue ya, sama kuda. Nah udah itu, abis itu merahnya itu sampai 2 hari itu nggak hilang. Entah kenapa, katanya juga nggak apa-apa sih itu, udah hilangin. Habis itu udah ceritanya sih udah selesai habis itu ya, kita pulang dan tidur. Besoknya kita pulang ke Tapi Jakarta. udah ibaratnya udah nggak ada pengalaman, maksudnya udah nggak ngalamin hal-hal yang mesti after setelah enggak sih. itu ya. Pokoknya pas gue suruh pakai cincin itu gue aman sih. Aman, jadi Nggak ada gangguan ke dalam diri gue. Cuman ya. gue cuman ngelihat makhluk-makhluk aja sih yang gue rasain. Cuma ya
dalam hati gue emang sebelumnya tuh gue penasaran setan itu kayak gimana sih bentuknya, apakah karena yang di film-film gitu yang ada seremnya, ada lucunya, ada 18 tahun kan. 18 tahun terus. Tapi pokoknya yang ada di TV itu yang sama yang lu lihat sendiri bang, itu benar beda ya bang ya, ibaratnya penampakannya beda ya. Beda. Jadi kalau yang gue lihat kalau pocong asli itu emang tuh nggak lompat-lompat. Iya. Kalau pocong yang gue lihat itu dia melayang. Oh melayang. Melayang. Dia melayang langsung terbang. Dia nggak lompat-lompat kayak gini kayak di film-film. Dan kalau Mbak Dini itu yang kita maksud sekarang Mbak Dini itu kan kuntilanak. Itu emang dia lebih feminim lah ya. Kalau ke cewek sekarang ya pakai daster dan diem. Nggak tahu dia mulus apa enggak ya. Oke, paling itu aja sih cerita gua. Oke, terima kasih banget Bang Andri udah mau cerita di channel kita. Kita undang juga nih buat teman-teman yang berkenan atau mau berbagi cerita mistis, boleh komen di kolom komentar yang ada di bawah agar bisa kita undang atau kita samperin langsung deh untuk bisa kita dengerin cerita mistisnya sama-sama. Ya oke, satu lagi memang cerita mistis ini kan pribadi yang ngalamin, jadi antara kita percaya nggak percaya, tapi itu kembali lagi ke teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.